Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Kunenisi. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai jenis-jenis penilaian pada anak usia dini dengan dosen pengampu DRH Haji Rizawati MSI. Baik, jadi pengertian penilaian itu adalah suatu kegiatan untuk memberikan berbagai informasi secara berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil yang telah dicapai siswa. Berdasarkan batasan tersebut, kata kunci yang harus diperhatikan adalah menyeluruh. Kata menyeluruh mengandung pengertian bahwa penilaian tidak hanya berorientasi pada hasil saja, tetapi mencakup proses untuk mengukur berbagai aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai. Prinsip-prinsip dalam penilaian. Yang pertama itu ada mendidik, yang kedua itu ada objektif, yang ketiga itu ada akuntabel, yang keempat transparan, yang kelima sistematis, yang keenam menyeluruh, yang ketujuh bermakna, dan yang terakhir ialah berkesinambungan. Lalu di sini ada jenis-jenis penilaian. Yang pertama itu adalah observasi atau pengamatan. Observasi atau pengamatan merupakan bagian kesatuan dari kegiatan pembelajaran. Sesungguhnya untuk mengerti anak didik, cara yang lazim digunakan adalah mengamati perilaku mereka. Antara lain, berperilaku khusus anak didik, misalnya anak suka melakukan tindakan agresif, baik secara verbal maupun non-fisik. Selain itu juga mengamati interaksi kelompok kecil anak didik untuk mengungkapkan apa yang mereka lakukan agar dapat merekam data observasi secara sistematis. Maka dapat digunakan format-format tertentu yang dipersiapkan terlebih dahulu, antara lain ya sebagai berikut. Nah, jadi untuk yang pertama itu ada anekdot, checklist, skala jenjang atau rating scale, kemudian sampling waktu, dan yang terakhir itu adalah sampling peristiwa. Yang kedua itu ada wawancara. Wawancara bukanlah integrasi melainkan interaksi dialogis yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak. Apabila wawancara dilaksanakan dengan pendekatan yang baik dan alami, misalnya sambil bermain, maka metode ini dapat membantu menambah pengetahuan yang mendalam mengenai pengalaman masa lalunya, minatnya, motivasinya, dan perilaku lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek perkembangannya. Lalu yang ketiga itu portofolio. Penilaian mendasarkan pada kumpulan catatan dan hasil kerja anak. Kumpulan informasi ini dapat memberi gambaran pada penilai tentang sejauh mana perilaku dan keterampilan anak berkembang. Catatan yang dilihat dapat berupa catatan-catatan anekdotal, checklist, skala jenjang, serta format-format lain yang menggambarkan perkembangan keterampilan atau perilaku anak. Kemudian di sini ada langkah-langkah pengolahan hasil penilaian PAUD. Yang pertama itu ada mempersiapkan format pencapaian anak. Yang kedua, capaian perkembangan anak dari berbagai bentuk instrumen. Yang ketiga, konversi status perkembangan anak menjadi skala kuantitatif. Yang keempat, hitung rata-rata status perkembangan anak. Yang kelima, bandingkan rata-rata yang diperoleh dengan kategori kuantitatif status perkembangan anak. Yang terakhir ialah deskripsikan status perkembangan anak berdasarkan periode atau penilaian harian. Baik, jadi kesimpulannya ialah banyak metode penilaian dapat dirancang, disusun oleh dan digunakan untuk menilai tentang adanya kelemahan dan hambatan dalam aspek-aspek perkembangan anak usia dini. Setiap metode tentu ada kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Oleh karena itu, berbagai metode tersebut dapat digunakan secara komplementer atau saling melengkapi sesuai dengan kebutuhan pendidik. Dengan ketepatan pemilihan metode penilaian yang digunakan, maka makin besar informasi yang diperoleh untuk mengembangkan anak didik maupun program kegiatan yang diberikan. Untuk perancangan dan penyusunan instrumen penilaian akan dibahas dan dilatihkan di sesi lainnya. Cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.